balas dendam sang kakak, menghancurkan pria pencemar kehormatan adikku. Ketika Dimas, pacar Zefania, sang adik perempuan yang ia lindungi, melakukan pelecehan terhadapnya, Reza, kakak laki-laki yang sangat protektif, tinggal diam. Rasa sakit dan kemarahan yang mendalam mendorong Reza untuk merancang balas dendam yang sangat teliti dan mematikan. Dengan menyebarkan kebohongan yang menghancurkan reputasi Dimas, hingga memaksanya berhadapan dengan kemarahan keluarganya, Reza tidak hanya ingin melihat Dimas menyesal, ia ingin mengajarkan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Pukul demi pukul, ancaman demi ancaman, Reza membawa Dimas pada titik terendah dalam hidupnya, sambil menyaksikan keadilan yang akhirnya datang. Namun, akan ada harga yang harus dibayar untuk membela kehormatan keluarga, kehilangan dan penyesalan. Dalam permainan tak terduga antara balas dendam dan keluarga, siapa yang benar-benar menang? Temukan jawabannya dalam kisah penuh ketegangan, intrik, dan pembalasan yang tak terelakkan. Di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota, hidup dua saudara kandung yang sangat dekat, Reza dan Zefania. Reza, seorang laki-laki berusia 28 tahun, dikenal sebagai sosok yang protektif dan bertanggung jawab. Sebagai kakak laki-laki satu-satunya, ia selalu merasa berkewajiban untuk melindungi Zefania, adik perempuannya yang berusia 22 tahun. Meskipun keduanya berbeda usia cukup jauh, ikatan mereka sangat kuat, dan Reza tak pernah ragu untuk memberikan yang terbaik bagi adiknya. Zefania adalah gadis yang ceria, penuh semangat, dan cerdas. Ia selalu memancarkan energi positif di sekitar orang-orangnya. Namun, ia juga memiliki sisi yang rapuh, terutama dalam hal percintaan. Ia seringkali jatuh cinta dengan mudah dan, terkadang, memberi hati terlalu banyak kepada orang yang belum tentu layak mendapatkannya. Reza selalu memperingatkan Zefania untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman dekat, terutama pria yang ingin mendekatinya. Namun, Zefania selalu meyakinkan kakaknya bahwa ia bisa mengurusnya sendiri. Suatu hari, Zefania mengenalkan pacarnya, Dimas, kepada keluarga mereka. Dimas tampak seperti pria yang sempurna. Tampan, ramah, dan tampaknya penuh perhatian terhadap Zefania. Reza, meskipun sedikit curiga, memutuskan untuk memberi kesempatan pada Dimas. Ia ingin Zefania bahagia, meskipun ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Dimas selalu terlihat sempurna di hadapan keluarga, tetapi Reza merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika mereka hanya berdua. Minggu demi minggu berlalu, dan hubungan Zefania dengan Dimas tampak semakin serius. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan Reza mulai merasa tak nyaman dengan tingkah laku Dimas yang mulai berubah. Ia sering melihat Dimas bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap Zefania, bahkan ketika mereka berada di depan keluarga. Reza mencoba untuk bertanya pada Zefania, tetapi adiknya selalu menanggapi dengan senyum dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, satu malam, Reza menemukan Zefania di ruang tamu rumah mereka, duduk dengan kepala tertunduk dan mata yang memerah. Ia mendekati adiknya dengan hati-hati, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Zefania, yang pada awalnya enggan berbicara, akhirnya membuka diri. Dengan suara terbata-bata, Zefania mengungkapkan apa yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Dimas dia. Zefania mulai, namun kata-kata itu tertahan. Ia menangis semakin keras, dan Reza merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia apa, Zefania? Apa yang terjadi?
Reza bertanya dengan suara yang mulai bergetar, mencoba menenangkan adiknya. Zefania akhirnya bercerita bahwa Dimas, pacarnya, telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan. Tindakan-tindakan yang tak bisa diterima, yang membuat Zefania merasa terhina dan tak berharga. Ia merasa sangat bingung dan tak tahu harus berbuat apa, karena ia takut kehilangan Dimas, meskipun apa yang telah dilakukan pria itu sangat menyakitkan. Mendengar cerita adiknya, hati Reza hancur. Rasa marah, kecewa, dan terluka campur aduk. Sebagai seorang kakak, ia merasa telah gagal melindungi adiknya. Bagaimana mungkin orang yang selama ini ia percayai bisa berbuat seperti itu terhadap Zefania? Reza merasa tergerak untuk melakukan sesuatu, tetapi ia tahu bahwa tindakan sembrono hanya akan memperburuk keadaan. Ia memeluk Zefania dengan penuh kasih sayang. "Jangan khawatir, Zefania. Aku akan membuatnya menyesal. Aku janji." Di dalam hati Reza, amarahnya berkobar. Ia tidak bisa membiarkan siapapun, apalagi seorang pria, memperlakukan adiknya dengan cara yang begitu rendah. Jika Dimas merasa dirinya bisa bertindak tanpa konsekuensi, maka Reza akan membuatnya merasakan akibat dari perbuatannya. Ia tahu bahwa dirinya harus bertindak dengan hati-hati. Balas dendam yang dilakukannya tidak akan hanya sekadar perasaan emosi, tetapi sebuah rencana yang matang. Reza menghabiskan malam itu dengan memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu Dimas bekerja di sebuah perusahaan besar dan memiliki banyak teman serta pengaruh di luar sana. Namun, Reza juga tahu bahwa keluarga Dimas memiliki sisi rapuh yang bisa ia manfaatkan. Reza tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Ia akan mengatur rencana dengan hati-hati, membuat Dimas merasakan penderitaan yang setara dengan apa yang telah Zefania alami. Sementara itu, Zefania, yang masih merasa hancur, mulai merasa sedikit tenang melihat tekad di mata kakaknya. Ia tidak tahu apa yang akan Reza lakukan, tetapi ia tahu bahwa ia bisa mengandalkan kakaknya untuk membantunya melewati ini. Reza memulai perjalanan balas dendamnya dengan satu tujuan, memastikan Dimas membayar mahal atas segala perbuatannya. Ia tidak akan berhenti sampai Dimas merasakan betapa besar rasa sakit yang telah ia timbulkan pada keluarganya. Balas dendam ini bukan hanya untuk Zefania, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Karena sebagai seorang kakak, melindungi adik adalah kewajibannya yang tak bisa diganggu-gugat. Dengan tekad yang kuat dan strategi yang mulai disusun, Reza bersiap untuk menghancurkan kehidupan Dimas, membuatnya menyesali setiap tindakan yang telah merusak keluarga mereka. Sebuah rencana besar sedang dimulai, dan Reza akan melakukan apa saja untuk memastikan Dimas membayar harga yang setimpal. Ini berfungsi untuk membangun latar belakang karakter, hubungan antar anggota keluarga, serta memperkenalkan konflik yang akan memicu peristiwa-peristiwa selanjutnya dalam cerita. Rangkaian kejadian 1. Reza tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali matanya terpejam, wajah Zefania yang penuh air mata dan kesedihan muncul dalam pikirannya. Tindak kekerasan yang dialami adiknya begitu dalam meninggalkan bekas yang tidak hanya emosional, tetapi juga fisik. Dimas, pria yang selama ini dikenalnya sebagai seseorang yang tampak baik-baik saja, ternyata menyembunyikan sisi gelap yang tidak pernah ia duga. Namun, Reza sadar bahwa untuk membalas dendam, ia harus berpikir lebih jernih. Amarah hanya akan menghalanginya. Ia perlu merencanakan sesuatu yang lebih cermat, sesuatu yang akan menghancurkan Dimas, tapi dengan cara yang pasti, yang tak bisa dipatahkan.
itu bukan hanya soal pembalasan pribadi. Reza ingin memberikan pelajaran yang tidak akan terlupakan, sebuah pelajaran yang akan membuat Dimas menanggung segala kesalahannya dengan harga yang sangat tinggi. Pagi-pagi sekali, Reza mulai menyusun langkah pertama dalam rencananya. Ia tidak mengungkapkan apapun kepada Zefania tentang apa yang akan ia lakukan. Bagaimanapun, ia tidak ingin membuat adiknya khawatir lebih jauh. Ia tahu Zefania sangat sensitif dan tidak ingin menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi. Reza memutuskan untuk memulai dengan mencari informasi lebih banyak tentang Dimas. Ia membuka laptop di ruang tamu, mencari profil Dimas di media sosial dan menggali informasi tentang pekerjaan serta kehidupan pribadi pria itu. Dimas bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar di kota itu, sebuah tempat yang dikenal sangat bergengsi. Tidak mudah untuk masuk ke dalam dunia tersebut, dan Reza tahu ini adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Ia menghabiskan beberapa hari untuk mengamati Dimas. Ia menunggu kesempatan yang tepat untuk memasuki dunia Dimas dengan cara yang tidak terduga. Reza tahu ia harus bergerak dengan hati-hati, karena satu langkah yang ceroboh bisa berisiko membuatnya terbuka kepada Dimas atau bahkan mencurigai dirinya. Dimas tidak bisa tahu bahwa ada seseorang yang mengamati setiap gerak-geriknya. Pada suatu sore, Reza berhasil mendapatkan informasi bahwa Dimas akan pergi makan malam bersama teman-temannya di sebuah restoran di pusat kota. Restoran itu terkenal dengan suasananya yang mewah dan eksklusif. Reza memutuskan untuk pergi ke sana, mengenakan pakaian yang rapi, dan memastikan ia tidak menarik perhatian. Ia hanya ingin melihat bagaimana Dimas berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya, siapa saja yang ada dalam lingkarannya, dan apakah ada celah yang bisa dimanfaatkan. Ketika ia tiba di restoran, Reza memperhatikan Dimas yang sedang duduk bersama dua teman dekatnya. Mereka tertawa dan bercanda, tampak seperti orang-orang biasa yang tidak ada masalah sama sekali. Reza merasa jijik melihat tingkah laku Dimas yang tampaknya tidak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan kepada Zefania. Namun, Reza tetap tenang. Ia duduk di meja dekat mereka, memesan secangkir kopi, dan mengamati dengan cermat. Ia bahkan mencoba berbicara dengan beberapa pengunjung lain untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Dalam percakapan ringan itu, Reza mendengar beberapa gosip tentang Dimas. Ada yang mengatakan bahwa Dimas terkenal dengan sikapnya yang mudah berubah, kadang sangat ramah, kadang sangat dingin dan mengintimidasi. Reza tidak terkejut. Ia merasa semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Keesokan harinya, Reza memutuskan untuk menghubungi salah satu teman dekat Dimas yang ia temui di restoran semalam. Teman ini dikenal sebagai orang yang cukup populer di media sosial dan sering berhubungan dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Reza tahu bahwa dengan memanfaatkan koneksi ini, ia bisa mulai menyebarkan kabar buruk tentang Dimas, sesuatu yang akan merusak reputasi dan kehidupan sosialnya. Reza, yang memiliki kecerdasan dalam hal sosial, tahu betul bagaimana memainkan kartu ini. "Hei, saya dengar kamu teman dekat Dimas, kan?" Reza mengawali percakapan dengan nada yang ramah. Temannya, yang bernama Alex, terlihat sedikit terkejut namun tidak curiga. "Ya, benar." "Ada apa, Reza?" jawab Alex, tidak tahu bahwa ia tengah berbicara dengan orang yang sedang merencanakan kehancuran teman dekatnya. Reza dengan hati-hati mulai mengarahkan percakapan ke isu-isu kecil tentang Dimas, menyebutkan hal-hal yang bisa menunjukkan ketidaksempurnaan pria itu.
Reza memancing Alex untuk berkata lebih banyak, dan tak lama kemudian, ia mulai mendengar cerita-cerita yang selama ini tersembunyi. Beberapa teman-teman Dimas merasa tidak nyaman dengan sikap kasar dan manipulatif Dimas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Dimas pernah melakukan tindakan kekerasan dalam hubungan sebelumnya. Namun, cerita-cerita itu selalu ditutupi dan disembunyikan. Reza menyadari inilah peluangnya. Dengan informasi tersebut, ia bisa mulai menyebarkan kebohongan tentang Dimas di tempat kerja dan di antara teman-teman sosialnya. Reza tahu bahwa untuk menghancurkan Dimas, ia harus membuatnya kehilangan kredibilitas di mata orang-orang yang menganggapnya sebagai sosok sempurna. Perlahan-lahan, Reza memulai langkah pertama dalam permainan kotor ini. Hari-hari berikutnya, Reza terus memantau Dimas dengan hati-hati. Ia mengatur beberapa pertemuan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di kehidupan Dimas, dan mulai merencanakan untuk menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan nama baik Dimas. Ia tahu bahwa tidak cukup hanya dengan membuat Dimas menderita emosional. Reza ingin menghancurkan seluruh dunia yang dibangun Dimas, membuatnya kehilangan teman, pekerjaan, dan rasa hormat dari orang-orang sekitarnya. Namun, dalam hati Reza, ada perasaan yang tidak dapat ia ungkapkan. Meskipun ia merasa harus membalas dendam, ada bagian dari dirinya yang merindukan masa-masa ketika semuanya baik-baik saja, ketika Zifania tersenyum tanpa beban, dan Dimas terlihat seperti pria yang layak dipercaya. Tetapi kini, semuanya sudah berubah. Dunia mereka telah hancur, dan Reza tahu bahwa ia harus melakukan apa yang harus dilakukan untuk membuat Dimas membayar harga yang sangat mahal. Dalam perjalanannya untuk menghancurkan Dimas, Reza semakin dalam terjerat dalam permainan ini. Setiap langkahnya membuatnya lebih jauh dari apa yang dulunya dianggapnya benar. Tapi baginya, itu semua demi Zifania. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Ini mengembangkan cerita dengan memulai aksi balas dendam Reza terhadap Dimas, menggambarkan langkah-langkah awal yang ia ambil untuk merencanakan kejatuhan Dimas, sambil menunjukkan bagaimana rencana tersebut melibatkan permainan sosial dan pengaruh yang semakin memburuk. Menggali kebenaran, menghancurkan kepercayaan. Reza tidak bisa lagi menahan diri. Semua informasi yang ia kumpulkan dari berbagai sumber, mulai dari cerita teman-teman Dimas hingga gosip-gosip di media sosial, semakin menguatkan tekadnya untuk menuntaskan rencananya. Sejak malam itu, ketika Zifania mengungkapkan segala yang terjadi, hidup Reza seolah dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dimas, pria yang pernah diterima dalam keluarganya, bisa melakukan hal yang begitu keji kepada adiknya. Namun, Reza juga tahu bahwa untuk menghancurkan seseorang, tidak cukup hanya dengan amarah. Ia perlu menggali lebih dalam lagi. Reza memutuskan untuk lebih serius dalam mencari informasi pribadi yang lebih sensitif mengenai Dimas, sesuatu yang bisa menggoyahkan fondasi dunia pria itu. Jika ia ingin menghancurkan Dimas, ia harus menghancurkan segala sesuatu yang dipandang Dimas penting. Pagi itu, Reza kembali membuka laptopnya di ruang tamu. Namun kali ini, ia tidak hanya fokus pada media sosial. Ia juga mengarahkan perhatian pada tempat kerja Dimas. Ia tahu bahwa Dimas bekerja di perusahaan teknologi besar yang memiliki sistem yang sangat ketat. Reza memutuskan untuk menggunakan keahliannya dalam teknologi untuk menyusup ke dalam dunia perusahaan itu. Reza tahu bahwa Dimas adalah tipe orang yang sering membanggakan pencapaiannya di tempat kerja. Ia tidak akan terkejut jika Dimas menyimpan banyak informasi tentang dirinya di komputer pribadi atau bahkan dalam email.
Dengan sedikit bantuan dari teman-temannya yang memiliki kemampuan di bidang teknologi, Reza berhasil mendapatkan akses ke akun email Dimas. Ini adalah langkah besar dalam rencananya. Dimas, yang tampaknya sangat berhati-hati dalam hidupnya, ternyata tidak cukup waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Bersama dengan teman-temannya yang ahli dalam hal teknologi, Reza mulai mencari-cari informasi pribadi yang bisa dimanfaatkan. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil menemukan beberapa email yang berkaitan dengan Dimas yang membahas proyek-proyek besar di perusahaan, serta komunikasi-komunikasi yang mengungkapkan ketidakpuasan beberapa kolega terhadap sikap Dimas. Namun, yang paling mengejutkan bagi Reza adalah sebuah email yang diterima Dimas beberapa bulan lalu. Email itu berisi peringatan serius dari atasan Dimas tentang perilaku buruk yang terkait dengan etika kerja dan interaksi sosialnya. Ternyata, Dimas sering terlibat dalam konflik internal di perusahaan. Bahkan beberapa rekan kerjanya mengeluhkan cara dia memperlakukan orang lain, terutama perempuan. Reza merasa menemukan harta karun dalam pencariannya. Ini adalah informasi yang sangat penting yang bisa menjatuhkan Dimas, terutama jika tersebar ke publik. Reza tidak berhenti sampai di situ. Ia tahu bahwa untuk membuat Dimas benar-benar jatuh, ia harus melibatkan orang-orang dari berbagai lapisan dalam kehidupan Dimas. Tidak hanya rekan kerja, tetapi juga teman-temannya di luar pekerjaan. Jadi, Reza memutuskan untuk menyusup lebih jauh. Ia mengetahui bahwa Dimas memiliki seorang teman dekat, Vino, yang cukup dikenal di kalangan komunitas sosial kota itu. Vino adalah seorang influencer media sosial yang cukup populer, dan banyak orang di kota ini mengenalnya. Dengan bantuan teman-temannya, Reza mulai mengikuti jejak Vino. Ia menyelidiki kehidupan pribadi Vino, mencari tahu siapa saja yang dekat dengannya, dan mempelajari apa yang bisa ia manfaatkan. Reza ingin membuat Dimas merasa bahwa tidak ada tempat lagi baginya untuk bersembunyi. Jika dia bisa merusak hubungan Dimas dengan Vino, maka Dimas akan kehilangan salah satu sumber kekuatannya di dunia sosial. Setelah beberapa minggu melakukan pengamatan, Reza akhirnya menemukan celah. Vino, yang ternyata juga memiliki banyak hubungan dengan beberapa wanita di komunitas sosial, diketahui sering berbicara dengan Dimas mengenai masalah pribadi mereka. Salah satu perbincangan yang Reza temukan dalam jejak digital Vino sangat mengejutkan. Vino menceritakan tentang banyak perempuan yang pernah dekat dengan Dimas dan bagaimana Dimas selalu berusaha mendekati mereka dengan cara yang manipulatif. Reza merasa semakin yakin bahwa ia bisa menghancurkan hubungan Dimas dengan Vino dengan cara menyebarkan informasi tersebut ke teman-teman Vino. Dengan demikian, Dimas akan merasa terisolasi, tidak hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh dunia sosial yang selama ini memberinya kekuatan. Hari-hari berlalu, dan setiap langkah Reza semakin membawa dirinya lebih jauh ke dalam dunia gelap balas dendam ini. Ia tahu bahwa ia semakin dekat dengan tujuan utamanya. Namun, semakin dalam ia menggali kehidupan Dimas, semakin ia merasa bahwa ia telah terjerat dalam sebuah permainan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di satu sisi, Reza merasa puas, sebuah rasa kepuasan yang datang dari melihat dunia Dimas mulai terungkap. Namun, di sisi lain, ada rasa hampa yang mengganggu hatinya. Apa yang ia lakukan ini bukan hanya untuk Zivania. Ia merasa semakin sulit untuk membedakan antara keinginan untuk membalas dendam dan keinginan untuk menghancurkan seseorang yang telah merusak hidup adiknya. Reza melihat Zivania sekali lagi malam itu, saat ia sedang duduk di ruang tamu, memandangi foto lama mereka bersama.
Wajah Zifania yang tersenyum lebar di foto itu seolah mengingatkan Reza akan kenangan indah mereka. Namun, kenangan itu kini tergores oleh kenyataan pahit yang tak bisa ia lupakan. Reza berjanji pada dirinya sendiri, pada Zifania, bahwa ia tidak akan berhenti sampai Dimas benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal. Keesokan harinya, Reza mengatur pertemuan dengan beberapa rekan kerjanya untuk menyebarkan email yang ia temukan tentang Dimas. Ia tahu bahwa langkah ini akan membuat Dimas sangat tertekan, tetapi Reza juga menyadari bahwa ia harus berhati-hati. Setiap langkah harus dihitung, setiap kata yang diucapkan harus diperhatikan. Jika tidak, semua yang ia rencanakan bisa berbalik menghancurkannya. Namun, dalam hatinya, Reza tahu satu hal, dia tidak akan berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dimas harus membayar, dan Reza akan memastikan bahwa tidak ada tempat untuk pria itu di dunia yang pernah ia kenal. Bab 3 ini semakin memperdalam ketegangan dalam cerita, di mana Reza mulai menyingkap lebih banyak rahasia tentang Dimas dan terus mengembangkan rencananya untuk menghancurkannya. Reza tidak hanya bermain dengan emosi, tetapi juga memanfaatkan dunia sosial dan profesional untuk memastikan bahwa Dimas merasa terpojok dan terisolasi. Membangun tembok kegelapan. Reza merasa sudah berada di titik puncak dari sebuah permainan berbahaya. Setiap informasi yang ia gali, setiap langkah yang ia ambil, semakin membuatnya merasa lebih dekat dengan tujuan akhirnya, membuat Dimas merasakan penderitaan yang setimpal dengan apa yang telah dia lakukan terhadap Zifania. Namun, seiring berjalannya waktu, Reza juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bukan hanya membalas dendam untuk Zifania, tetapi juga karena ada sebuah rasa kemenangan pribadi yang mulai tumbuh, sebuah kebutuhan untuk melihat kejatuhan orang yang selama ini menganggap dirinya tak tersentuh. Tapi itu semua adalah harga yang harus dibayar. Reza sadar, di balik setiap langkah yang ia ambil, ada sebuah tembok gelap yang perlahan mulai dibangun, tembok yang akan membuatnya terjebak dalam rencana balas dendamnya sendiri. Setelah beberapa minggu mengumpulkan data tentang Dimas, baik dari sumber langsung maupun informasi yang disebarkan lewat orang-orang yang dekat dengan pria itu, Reza merasa siap untuk memulai serangan pertamanya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menghancurkan Dimas, ia harus menggunakannya dengan cara yang tak terduga. Salah satu cara yang ia pilih adalah dengan menyebarkan kebohongan mengenai hubungan Dimas dengan wanita-wanita lain di luar Zifania. Dengan penuh perhitungan, Reza menghubungi salah satu teman lama Dimas yang ternyata tidak terlalu dekat dengan pria itu lagi, seorang wanita bernama Clara. Clara, meskipun sempat menjadi bagian dari lingkaran pertemanan Dimas, ternyata juga pernah mengalami pengalaman buruk akibat sikap manipulatif Dimas. Reza tahu bahwa Clara adalah orang yang tepat untuk dijadikan sekutu dalam upayanya menghancurkan reputasi Dimas. Setelah beberapa percakapan dan pendekatan hati-hati, Clara akhirnya setuju untuk membantu Reza. Ia memberitahu Reza tentang hubungan gelap Dimas dengan beberapa wanita lain yang tidak pernah diketahui oleh Zifania. Clara mengungkapkan bahwa Dimas seringkali berbohong tentang status hubungannya, bahkan menyembunyikan hubungan yang tidak sehat dengan beberapa wanita yang pernah ia pacari. Di antara mereka, ada beberapa wanita yang sangat terluka karena Dimas menggunakan mereka, dan Clara berjanji untuk membantu menyebarkan cerita-cerita itu. Reza, saya tahu ini sulit, tapi saya ingin Dimas mendapat balasan. Saya tidak pernah menyukai cara dia memperlakukan orang, dan saya rasa Zifania pantas tahu siapa dia sebenarnya, kata Clara dengan penuh tekad. Kita harus membuatnya merasa malu.
Orang-orang harus tahu siapa Dimas yang sebenarnya. Reza hanya mengangguk. Kata-kata Clara seolah menegaskan bahwa ia tidak sendirian dalam pertempuran ini. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Begitu banyak orang yang pernah terluka oleh Dimas, dan mereka semua, sepertinya, akan bersatu untuk menyaksikan kejatuhan pria itu. Reza kemudian mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar membuat Dimas merasa terpojok, ia harus melibatkan dunia profesional pria itu. Reza mendapatkan informasi bahwa Dimas memiliki hubungan yang cukup kuat dengan seorang pengusaha yang sangat dihormati di kota itu, Pak Hadi. Orang ini, meskipun dikenal sebagai orang yang baik dan berpengaruh, ternyata memiliki banyak koneksi di dunia bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh Reza. Malam itu, Reza menghubungi beberapa orang yang dekat dengan Pak Hadi, membicarakan tentang beberapa perilaku Dimas yang tak pantas. Ia mengingatkan mereka akan laporan-laporan tidak resmi yang pernah tersebar tentang Dimas, termasuk sikap kasar dan tidak etis yang ditunjukkannya kepada beberapa rekan kerja perempuan di tempat kerjanya. Reza tahu, jika informasi ini sampai ke telinga Pak Hadi, maka Dimas akan terancam kehilangan posisinya di perusahaan. Dimas tidak bisa terus bersembunyi di balik karisma dan sikap manisnya, pikir Reza, semakin yakin bahwa rencananya akan berhasil. Jika orang-orang yang dia percayai mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, semakin dalam Reza terjerat dalam balas dendamnya, semakin ia merasa kesulitan untuk membedakan apa yang ia lakukan dengan niatnya yang semula, membela Zivania. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin jauh dari dirinya yang dulu, Reza yang rasional, penyayang, dan melindungi adiknya dengan segala cara. Sekarang, ia mulai merasa tergoda dengan kekuatan yang ia miliki, dengan kontrol yang ia rasakan atas hidup Dimas. Tindakan-tindakan kecil yang ia lakukan untuk merusak dunia Dimas mulai memberinya rasa puas yang sulit dihentikan. Pagi-pagi hari setelah percakapan dengan Clara, Reza menemukan Zivania duduk di meja makan dengan wajah muram, menggenggam secangkir teh hangat. Reza duduk di sampingnya, mencoba untuk memulai percakapan biasa. "Apa kabarmu, Zivania?" tanyanya, suaranya lembut, tetapi penuh kekhawatiran. Zivania mengangkat wajahnya yang tampak lelah. Aku masih merasa sangat bingung, Reza. Aku merasa seperti hidupku hancur. Bagaimana bisa aku salah memilih orang seperti Dimas?" Reza menarik napas panjang, berusaha mengendalikan perasaannya. "Zivania, kamu tidak salah. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi kamu tidak sendirian. Aku akan membuatnya menyesal. Aku janji, dia akan membayar semua yang telah dia lakukan." Zivania hanya mengangguk pelan, masih belum sepenuhnya yakin, tetapi merasakan keteguhan dalam suara kakaknya. Namun, di balik itu, Reza tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya pada titik tak bisa balik. Tembok yang ia bangun di dalam dirinya semakin tinggi, dan Reza mulai merasakan kehilangan bagian dari dirinya yang dulu ia kenal. Pada suatu malam, ketika rencana-rencana mulai terungkap satu persatu, Reza merasa perlu untuk meninjau semua yang telah ia lakukan. Ia berjalan di sekitar rumah, merenung tentang semua pertempuran yang sedang ia jalani. Dimas, yang ia anggap sebagai musuh, kini tak lebih dari sebuah simbol dari ketidakadilan yang telah dilakukan terhadap Zivania, dan juga terhadap dirinya.
Reza menyadari bahwa ia sudah berada jauh di luar garis batas antara membela keluarganya dan kehilangan dirinya dalam permainan ini. Dengan satu tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Reza tahu bahwa jalan ini akan membawanya pada hasil yang tak terhindarkan. Tidak ada jalan mundur lagi. Dimas akan tahu bahwa tidak ada yang bisa lolos begitu saja. Aku akan membuatnya menyesali setiap detik yang ia habiskan untuk menghancurkan hidup adikku, gumam Reza dalam hati, semakin tenggelam dalam permainan gelap yang ia ciptakan sendiri. Bab 4 ini menandai titik balik dalam perjalanan balas dendam Reza, di mana ia semakin terjebak dalam pertempuran psikologis dan emosional, terlepas dari tujuannya yang awal. Perubahan dalam diri Reza semakin terasa seiring berkembangnya rencananya. Di balik cermin kegelapan, Reza kini semakin tenggelam dalam dunia yang telah ia ciptakan sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, setiap perencanaan yang ia susun, semakin menjauhkan dirinya dari prinsip-prinsip moral yang dahulu ia pegang teguh. Semuanya demi balas dendam, semuanya demi menghancurkan Dimas, pria yang telah merusak hidup adiknya, Zifania. Tetapi kini, Reza mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Seiring dengan semakin terjunnya ia ke dalam pertempuran ini, ia mulai merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Semalam, setelah menyiapkan strategi baru untuk menyerang Dimas, Reza berdiri di depan kaca kamar tidurnya, menatap pantulan dirinya. Cermin itu seolah menjadi simbol dari kejatuhan dirinya, sebuah refleksi dari seseorang yang kini diliputi kebencian, dendam, dan kekuasaan. Wajahnya, yang dulu selalu dipenuhi dengan senyum penuh kasih sayang, kini tampak keras dan penuh tekad, tetapi dengan tatapan yang kosong, seakan tak mengenal siapa dirinya lagi. Apakah ini yang aku inginkan? Bisik Reza pada dirinya sendiri, mencoba merenungkan apa yang telah terjadi. Dia melangkah mundur, meninggalkan cermin itu dan duduk di kursi yang ada di sudut kamar. Sebuah rasa cemas mulai menguasai pikirannya. Semakin ia memikirkan apa yang telah ia lakukan untuk menghancurkan Dimas, semakin ia merasa tidak bisa kembali. Tindakannya kini sudah terlalu jauh, dan Reza tahu bahwa tidak ada jalan yang bisa membawanya mundur. Balas dendamnya telah menjebaknya dalam pusaran kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, Reza duduk di ruang tamu, menatap ponselnya dengan penuh perhatian. Ia sedang menunggu pesan dari Clara yang dijanjikan akan mengirimkan informasi lebih lanjut mengenai hubungan Dimas dengan Pak Hadi. Reza tahu, jika ia bisa membuat Dimas terperangkap dalam dunia profesionalnya, maka itu akan menjadi pukulan besar bagi pria itu. Setiap informasi yang ia dapatkan tentang Dimas, baik dalam kehidupan pribadi maupun karirnya, akan menjadi senjata yang tak ternilai harganya. Saat ponselnya berbunyi, Reza merasa seolah dunia sedang berada dalam genggamannya. Pesan Clara muncul di layar. Dengan jantung berdebar, Reza membukanya. Dimas memang tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dia berurusan dengan masalah besar di tempat kerjanya. Banyak yang tidak suka dengan cara dia memperlakukan orang, dan Pak Hadi juga mulai curiga, bunyi pesan Clara. Reza tersenyum puas, tetapi di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Apakah ini yang ia inginkan? Melihat Dimas terpuruk, dihancurkan dalam dunia profesional yang selama ini ia banggakan? Dia akan mendapatkan apa yang pantas dia terima, gumam Reza, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, di balik kata-kata itu, Reza merasakan sebuah lubang kosong di hatinya.
Mungkin itu adalah tanda-tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya sekadar membalas dendam. Ada kepuasan pribadi yang lebih dalam yang ia rasakan setiap kali Dimas semakin terpojok. Hari-hari berlalu, dan Reza semakin keras dalam menjalankan rencananya. Ia menyiapkan informasi-informasi yang telah ia kumpulkan untuk disebarkan kepada orang-orang yang bisa menghancurkan reputasi Dimas. Ia telah menghubungi beberapa rekan bisnis Pak Hadi yang memiliki pengaruh, dan mulai menyebarkan gosip mengenai Dimas yang selama ini disembunyikan. Dimas, yang selalu merasa aman dan terlindungi oleh dunia sosial dan profesionalnya, kini mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Namun, semakin dalam Reza menyelam dalam dunia gelap ini, semakin ia merasa kesulitan untuk menjaga keseimbangan emosionalnya. Ia tidak bisa lagi melihat dunia seperti dulu. Setiap langkah yang ia ambil membawa dampak yang lebih besar, dan kadang-kadang ia bertanya-tanya apakah ia masih bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Suatu sore, ketika Zefania masuk ke ruang tamu dengan wajah cemas, Reza langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Adiknya terlihat murung, dan wajahnya dipenuhi ketegangan. "Ada apa, Zefania?" tanya Reza dengan suara lembut, meskipun hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Zefania duduk di sampingnya, memegang ponsel dengan erat. Aku melihat pesan-pesan lama Dimas di ponselnya. Pesan yang tidak pernah dia tunjukkan padaku. Reza merasa darahnya berdesir mendengar kalimat itu. "Pesan apa?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Zefania menghela napas panjang. "Pesan-pesan dari wanita-wanita lain. Banyak sekali. Bahkan beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa dia sering mengatakan hal-hal buruk tentang aku. Tentang hubungan kita." Reza menatap Zefania dengan penuh perhatian. "Zefania, kamu harus tahu, dia tidak layak untukmu. Semua ini hanya manipulasi. Aku sudah tahu siapa dia sebenarnya," katanya, berusaha menenangkan adiknya. Zefania menatap Reza dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tapi kenapa, Reza? Kenapa dia harus menyakitiku seperti ini? Kenapa aku harus merasakannya? Aku hanya ingin mencintai dia, tapi aku malah dihancurkan." Reza menutup mata sejenak, merasakan keputusasaan yang melanda hati adiknya. Tetapi dalam dirinya, ada sebuah perasaan yang aneh, perasaan yang sudah lama ia kubur. Ini bukan hanya tentang Zefania lagi. Ini tentang dirinya, tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, setelah Zefania tidur, Reza duduk di depan laptopnya, menatap data dan informasi yang telah ia kumpulkan selama berhari-hari. Setiap langkah yang ia ambil, setiap gerakan yang ia buat, semakin mendekatkannya pada kehancuran total Dimas. Tapi di saat yang sama, ia mulai merasa ragu. Rasa puas yang ia rasakan seakan berbalik menjadi kekosongan yang menghantui pikirannya. "Apakah ini benar-benar yang aku inginkan?" tanyanya pada dirinya sendiri, mencoba melihat lebih jauh ke dalam lubuk hatinya. Namun jawabannya tidak kunjung datang. Pikiran tentang Zefania yang terluka, tentang Dimas yang semakin terpojok, dan tentang dirinya yang semakin tenggelam dalam kebencian, membuat Reza merasa tak lagi memiliki arah yang jelas. Setiap keputusan yang ia buat terasa semakin membebaninya, semakin membawa beban berat yang tak bisa ia lepaskan. Sementara itu, Dimas, yang tanpa sadar mulai merasakan dampak dari tindakan Reza, tak tahu bahwa dunia yang selama ini ia anggap aman akan segera runtuh. Namun,
Bagi Reza, permainan ini semakin gelap dan dirinya mulai menghadapi kenyataan pahit bahwa membalas dendam bukanlah sebuah jalan yang mudah dan tak selalu berakhir dengan kepuasan yang ia harapkan. Ini menandai titik balik yang emosional dalam perjalanan Reza. Meskipun ia semakin dekat dengan tujuannya untuk menghancurkan Dimas, ia mulai merasakan kegelisahan dan keraguan dalam dirinya. Rencana balas dendamnya yang semula tampak seperti jalan keluar kini mulai menjerat dirinya sendiri, menciptakan rasa kosong yang sulit diatasi. Reza mulai menyadari bahwa harga dari setiap tindakan yang ia lakukan semakin tinggi, dan ia tak tahu apakah ia bisa kembali ke kehidupan yang dulu ia kenal. Tercatat dalam sejarah gelap. Reza duduk di ruang kerja, menatap layar komputer yang menampilkan berbagai informasi tentang Dimas. Setiap fakta, setiap detail kecil yang ia gali, semakin membuatnya merasa dekat dengan tujuan. Namun, di balik rasa kepuasan itu, ada bayang-bayang kegelisahan yang mulai menggerogoti hatinya. Rencana balas dendam yang telah dirancang begitu matang, tak ubahnya seperti sebuah jaring laba-laba yang perlahan menjerat dirinya sendiri. Di luar rumah, malam mulai turun. Hanya ada suara mesin mobil yang berlalu di kejauhan dan angin yang menggerakkan dedaunan di halaman. Namun, di dalam ruang kerja Reza, suasana terasa semakin mencekam. Dia memandang hasil penyelidikannya selama beberapa minggu terakhir. Semuanya siap. Data tentang hubungan gelap Dimas dengan beberapa wanita, kecurigaan Pak Hadi terhadap Dimas, bahkan bukti-bukti kesalahan profesionalnya, semuanya sudah berada di ujung jari. Sekarang, hanya tinggal satu langkah lagi untuk memulai serangan terakhir. Namun, ketika Reza hendak melangkah maju, ia dikejutkan oleh suara ketukan pintu. "Mas Reza, ada yang ingin bicara," suara Zifania terdengar di luar. Reza menarik napas panjang dan menyembunyikan layar komputernya, lalu berdiri dan membuka pintu. Zifania masuk, tampak lebih tenang dibandingkan beberapa hari sebelumnya, meskipun masih ada gurat-gurat kesedihan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. "Ada apa, Zifania?" tanya Reza. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Zifania duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong keluar jendela. "Reza, aku sudah berpikir banyak tentang apa yang kamu lakukan. Tentang semua yang kamu lakukan untukku. Tapi aku merasa ada yang salah." Reza mengernyitkan dahi, merasa ada yang tak beres. "Apa maksudmu?" Zifania menunduk, seolah bingung dengan kata-katanya sendiri. "Aku tahu kamu ingin melindungiku. Aku tahu kamu ingin membuat Dimas menyesal. Tapi semakin aku memikirkan semuanya, aku merasa kamu malah semakin jauh dari dirimu sendiri." Reza terdiam, bingung dengan kata-kata adiknya. "Apa maksudmu?" "Kamu merasa aku jauh dari diriku sendiri." Zifania menghela napas panjang. "Reza, dulu kamu selalu menjadi kakak yang melindungiku dengan kasih sayang. Tapi sekarang, aku merasa kamu sudah berubah. Kamu tidak lagi menjadi orang yang aku kenal. Semua yang kamu lakukan, sepertinya lebih untuk dirimu sendiri daripada untukku." Reza terkejut mendengar pernyataan Zifania. Ia tak pernah berpikir bahwa perasaannya yang sebenarnya mulai terlihat oleh adiknya. "Zifania, aku hanya ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Dia telah menghancurkan hidupmu, dan aku ingin memastikan dia mendapat balasan yang setimpal." Zifania menatap Reza dengan mata yang penuh kebingungan. "Aku tahu kamu marah, dan aku mengerti kenapa kamu melakukan semua ini.
Tapi kamu tidak bisa membiarkan dendam ini mengubah dirimu. Kamu tidak bisa kehilangan dirimu sendiri hanya untuk membalas seseorang. Pernyataan Zefania itu menghantam Reza seperti petir di siang bolong. Ada benarnya. Dalam kegilaan untuk membalas dendam, ia mulai melupakan siapa dirinya sebenarnya. Semua rasa marah dan kecewa yang telah menguasainya, membuatnya terjebak dalam sebuah pusaran yang semakin dalam. Ia merasa dirinya tidak lagi memiliki kendali atas langkah-langkah yang ia ambil. Semua itu menjadi obsesi yang bahkan membuatnya sulit untuk tidur atau berpikir dengan jernih. Namun, meskipun kata-kata Zefania mengena, Reza masih merasa ada jalan yang harus ia tempuh. Ia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, ia harus membuat Dimas benar-benar merasa terhimpit, terpojok dalam setiap aspek hidupnya. Reza tidak bisa mundur begitu saja. Ia sudah terlalu jauh. Pagi berikutnya, Reza menerima pesan dari Clara. Pesan itu mengabarkan bahwa Dimas akhirnya berada di bawah pengawasan langsung Pak Hadi. Reza tahu, sekarang adalah waktunya. Informasi yang selama ini ia kumpulkan akan digunakan untuk menyerang Dimas dari segala sisi. Satu-satunya cara untuk menghancurkan pria itu adalah dengan membeberkan semua kebusukan yang selama ini tersembunyi. Dengan langkah mantap, Reza pergi ke kantor untuk bertemu dengan beberapa orang yang telah ia pilih untuk menjadi sekutunya. Di tengah perjalanan, ia mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Rencana ini harus berjalan sempurna, jika tidak, semuanya akan berakhir dengan bencana. Di kantor, Reza bertemu dengan salah satu rekan Clara, seorang pria yang bekerja di bagian sumber daya manusia di perusahaan tempat Dimas bekerja. Pria ini, yang bernama Arif, telah setuju untuk membocorkan dokumen-dokumen yang memperlihatkan bagaimana Dimas terlibat dalam banyak masalah profesional yang tidak diketahui oleh orang lain. Berkat Arif, Reza mendapatkan salinan email yang berisi bukti komunikasi antara Dimas dan beberapa wanita yang terlibat dalam hubungan gelap, serta beberapa keluhan dari rekan-rekan kerja yang mengungkapkan perilaku buruk Dimas. Ini akan membuat Dimas terpojok, ujar Arif dengan nada penuh keyakinan. Tak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Reza merasa perasaan terkejut dan puas datang bersamaan. Ia tahu bahwa langkah ini akan mengguncang dunia Dimas. Reza, yang sudah lama terobsesi dengan kejatuhan pria itu, merasa dirinya semakin mendekati garis akhir. Namun di dalam hatinya, ada perasaan lain yang mulai mengganggunya. Keinginan untuk melihat Dimas jatuh semakin kuat, tetapi dalam kekuatan itu, Reza merasa semakin kosong. Sementara itu, Dimas, yang mulai merasakan gejolak dalam hidupnya, tak mengetahui bahwa dirinya sudah dikelilingi oleh orang-orang yang diam-diam mengumpulkan bukti untuk menghancurkannya. Dalam beberapa minggu terakhir, ia semakin terisolasi dari teman-teman dan rekan-rekannya. Orang-orang mulai menjauh, dan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab mulai muncul. Suatu sore, Dimas menerima panggilan dari Pak Hadi, atasan yang selama ini sangat dihormatinya. "Dimas, kita perlu bicara," kata Pak Hadi dengan nada serius. "Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi terkait dengan perilaku dan profesionalisme kamu. Saya rasa kita perlu segera menyelesaikan ini." Dimas terkejut. Dalam beberapa detik, ia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membela dirinya. Ia tahu, ini adalah akhir dari semuanya. Ini menandai puncak dari perjalanan balas dendam Reza. Semakin dekat dengan tujuan,
semakin banyak keraguan dan perasaan yang membebani dirinya. Tindakannya mulai menyimpang dari niat awalnya untuk melindungi Zefania, dan ia terjebak dalam gelapnya balas dendam. Sementara itu, Dimas mulai terpojok dan tak tahu apa yang sedang menunggu di ujung jalan. Kejatuhannya sudah dekat, tetapi harga dari kejatuhan itu lebih besar dari yang pernah dibayangkan Reza. Terperangkap dalam jerat yang dibuat sendiri. Hari itu terasa sangat berbeda bagi Reza. Sebuah perasaan cemas yang tak bisa ia jelaskan menghinggapinya, meskipun rencana balas dendamnya terhadap Dimas sudah mencapai puncaknya. Ia baru saja mendapatkan laporan dari Arif, yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen penting mengenai kecurangan Dimas telah dibocorkan ke pihak yang berwenang. Rencana besar untuk menjatuhkan Dimas sudah siap untuk dieksekusi, namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saat Reza memasuki ruang tamu rumah, Zefania sedang duduk di sofa, menatap layar ponselnya dengan ekspresi cemas. Reza bisa melihat dari raut wajah adiknya bahwa ia tidak merasa nyaman, dan ada sesuatu yang membuatnya gelisah. "Zefania, ada apa?" tanya Reza dengan nada yang sedikit tajam, tetapi tetap berusaha mengendalikan dirinya. Zefania menatapnya sejenak sebelum meletakkan ponselnya di sampingnya. "Reza, aku tahu kamu sedang berencana untuk menghancurkan Dimas, tapi aku merasa ini sudah terlalu jauh. Aku tak ingin kamu kehilangan dirimu hanya karena membalas dendam." Reza menahan napas. Kata-kata Zefania menggema di telinganya. Ia tahu, di balik semua tindakan yang ia ambil untuk membalas perbuatan Dimas, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya merasa terasing dari dunia yang ia kenal. "Aku tidak bisa mundur, Zefania. Kamu tidak tahu betapa hancurnya hatiku melihat apa yang dia lakukan padamu," jawab Reza. Suaranya penuh ketegasan, namun ada sesak yang menghimpit dadanya. "Ini bukan hanya untukmu. Ini untukku. Untuk keadilan." Zefania menatapnya dengan tatapan penuh keprihatinan. "Reza, kamu sudah cukup berjuang. Tapi kamu harus ingat, balas dendam tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Itu hanya akan membawamu ke tempat yang lebih gelap." Reza menundukkan kepalanya, merasakan beratnya kata-kata Zefania. Namun, dalam hatinya, ada sebuah perasaan yang membara, dan itu terus memaksanya untuk maju. "Aku tidak bisa berhenti, Zefania. Ini adalah jalanku." Namun, meskipun Reza merasa teguh dengan keputusannya, ada sesuatu yang mulai menggerogoti pikirannya. Semakin banyak informasi yang ia kumpulkan tentang Dimas, semakin ia merasa dirinya terperangkap dalam jaringan yang ia buat sendiri. Setiap bukti yang ia temukan untuk menghancurkan Dimas semakin menghilangkan batas antara niat baik dan balas dendam yang tak terkendali. Reza merasa dirinya semakin jauh dari tujuan awalnya, dan ketegangan itu semakin menumpuk di dalam dirinya. Pagi itu, Reza memutuskan untuk melakukan langkah besar. Ia tahu bahwa Dimas sudah berada di ujung jurang, dengan bukti-bukti yang akan segera menghancurkan reputasinya. Reza pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut, memastikan bahwa Dimas akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Di sepanjang jalan menuju kantor polisi, pikirannya berputar, menyusun rencana berikutnya. Namun, saat ia tiba di sana, ia disambut dengan wajah-wajah yang penuh keheranan. Polisi mulai memeriksa bukti yang ia bawa, namun mereka belum bisa memastikan semuanya. "Ini semua terlalu besar, Reza. Kami perlu waktu untuk menyelidiki lebih lanjut,"
kata seorang detektif dengan nada serius. Reza mengangguk, merasa ada ketegangan yang semakin menyelimuti hatinya. Ia tidak tahu lagi apakah langkah yang diambilnya ini benar-benar akan menyelesaikan semuanya, atau malah justru memperburuk keadaan. Sementara itu, Dimas, yang merasa kehidupannya mulai terguncang, memutuskan untuk menemui Pak Hadi di kantornya. Beberapa hari terakhir, rumor-rumor buruk mulai beredar di tempat kerjanya. Beberapa kolega Dimas mulai menjauhinya, dan ia merasa ada yang tidak beres. Pak Hadi, yang selama ini menjadi atasan yang sangat dihormatinya, tampaknya mulai meragukan integritasnya. Dimas duduk di kursi di depan meja Pak Hadi, mencoba untuk tetap tenang meskipun ia bisa merasakan gelombang ketegangan yang datang menghampiri. "Dimas," kata Pak Hadi dengan suara dingin, "saya menerima laporan tentang beberapa masalah di tempat kerja yang melibatkan kamu. Ini sudah tidak bisa dianggap enteng. Saya akan memeriksa lebih dalam lagi, dan kita harus membahas ini dengan serius." Dimas mencoba untuk menjaga ketenangannya, tetapi hatinya mulai berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya masalah pekerjaan biasa. Semua yang ia lakukan untuk menjaga citranya mulai terungkap, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Pak Hadi, saya tidak tahu apa yang terjadi." "Mungkin ada kesalahpahaman," ujar Dimas, namun suaranya terdengar kurang meyakinkan. Pak Hadi menatapnya tajam. "Dimas, jangan coba untuk berbohong. Saya sudah mendengar cukup banyak tentang kamu. Kami akan membahas ini lebih lanjut." Keringat dingin mulai mengalir di dahi Dimas. Semua yang selama ini ia sembunyikan, kini mulai terungkap satu persatu. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa dunia yang ia bangun selama ini mulai runtuh. Sementara itu, Reza kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa semakin tidak tenang dengan apa yang telah ia lakukan. Pada malam hari, ketika ia berjalan menuju kamar tidurnya, ia merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Ia tidak merasa puas, meskipun rencana balas dendamnya hampir tercapai. Ia duduk di tepi ranjang, memandang jauh keluar jendela, menatap langit malam yang gelap. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara tetesan air hujan yang menimpa kaca jendela terdengar semakin jelas. Reza teringat akan kata-kata Zifania yang terus bergema di pikirannya, kata-kata yang mengingatkannya akan dirinya yang dulu, sebelum semua ini dimulai. Apakah ini yang ia inginkan? Apakah semua rasa sakit dan kemarahan ini akhirnya akan membawa kebahagiaan? Reza merasa seolah-olah ia sudah terlalu jauh, terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Setiap langkah yang ia ambil, semakin membuatnya merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ini menandai titik kritis dalam perjalanan Reza. Keputusan-keputusan yang ia ambil kini tidak hanya memengaruhi hidup Dimas, tetapi juga hidupnya sendiri. Di satu sisi, ia merasa semakin dekat dengan tujuannya untuk menghancurkan Dimas, tetapi di sisi lain, ia mulai merasakan ketegangan yang semakin kuat di dalam dirinya. Perasaan cemas, kebingungan, dan penyesalan mulai menguasai dirinya. Balas dendam yang semula terasa manis kini justru semakin membuatnya terperangkap dalam jaringan kebohongan dan ketakutan yang ia buat sendiri. Pembalasan yang menghantui. Setelah seminggu penuh dengan ketegangan, Reza merasa tak bisa lagi menahan rasa berat yang menggerogoti dirinya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semakin membawa dirinya jauh dari siapa dirinya sebenarnya.
balas dendam terhadap Dimas yang telah menyakiti Zefania, adik perempuannya, tampaknya mulai merusak kehidupan Reza sendiri. Ia tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa dirinya mulai berubah menjadi seseorang yang tidak ia kenal. Semua itu bermula ketika ia pertama kali menggali informasi tentang Dimas, dan sekarang ia merasa seolah telah tenggelam dalam jurang yang tak bisa ia keluar. Hari itu, Reza kembali ke kantor polisi setelah berhari-hari menyusun rencana final. Hatinya terasa terhimpit oleh perasaan cemas, namun ia tahu bahwa inilah saatnya. Dia harus memastikan bahwa Dimas tak bisa lolos dari segala yang telah ia lakukan pada Zefania dan banyak orang lainnya. Begitu banyak bukti yang sudah ia serahkan kepada polisi, dan kali ini tak ada jalan keluar bagi Dimas. Reza merasa lega, meski rasa cemas tetap tak bisa dihindari. Namun, saat Reza tiba di kantor polisi dan bertemu dengan detektif yang menangani kasus Dimas, ia diberi kabar yang mengejutkan. Detektif itu, dengan wajah yang penuh kerutan, mengatakan bahwa beberapa dokumen dan bukti yang telah ia serahkan tampaknya memiliki celah. Banyak di antaranya tak cukup kuat untuk menjerat Dimas. Bukti-bukti ini kurang meyakinkan, Reza. Kami harus menunggu untuk mengumpulkan lebih banyak fakta, ujar detektif tersebut, nada suaranya serius namun penuh kebingungan. Reza merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya retak. Setelah semua yang ia lakukan, setelah semua usaha yang telah ia kerahkan, semuanya malah tak memberikan hasil yang diinginkan. Rasanya, segala upaya yang ia lakukan untuk menghancurkan Dimas mulai berbalik arah. Ia tahu, semakin lama ia terjebak dalam pembalasan dendam ini, semakin ia merasa dirinya kehilangan kontrol. Reza, kamu harus lebih berhati-hati. Semua ini bisa berbalik mengarah padamu, kata detektif itu, menatap Reza dengan raut wajah penuh peringatan. Reza menghela napas berat, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa rencananya tak bisa berhenti sampai di sini. Dimas harus membayar. Apapun yang terjadi, ia tak akan mundur. Namun, di dalam dirinya, ada ketakutan yang tak bisa ia hindari. Zefania kembali ke rumah setelah bertemu dengan beberapa teman lamanya di kafe. Meskipun ia berusaha tersenyum, perasaan berat di hatinya tidak bisa disembunyikan. Zefania merasa sangat tertekan oleh apa yang terjadi pada Reza dan Dimas. Ia tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan, karena meskipun ia tahu bahwa apa yang Reza lakukan didorong oleh rasa cinta dan perlindungan terhadap dirinya, semakin lama, perlakuan Reza terhadap Dimas justru semakin mengerikan. Zefania mengingat kembali percakapan terakhirnya dengan Reza. Kata-kata adiknya itu masih terngiang di telinganya. Aku harus melakukannya, Zefania. Untukmu, untuk keadilan. Zefania ingin percaya bahwa semua ini demi kebaikan, namun setiap kali melihat Reza, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Reza, yang dulu begitu penuh kasih sayang, kini berubah menjadi seseorang yang terobsesi dengan balas dendam. Di luar rumah, hujan mulai turun dengan deras. Suara air yang mengalir dari atap terasa seolah mencerminkan perasaan Zefania. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, kesedihan karena Reza semakin menjauh darinya. Meski ia berusaha keras untuk tetap percaya pada kakaknya, Zefania mulai merasakan bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikan Reza dalam langkahnya yang tak terkendali. Hari berikutnya, Dimas merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa semua bukti yang ada sekarang sudah mengarah pada dirinya. Ia sudah mencoba untuk mencari jalan keluar,
Tetapi semakin lama ia merasa terperangkap dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Semua kebohongan, semua kesalahan yang ia lakukan, akhirnya mulai terungkap. Namun, Dimas tak bisa menerima kenyataan itu. Ia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah akibat dari keputusannya yang salah. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah mencari cara untuk menghadapi kenyataan itu. Dimas berjalan menuju kantor, berusaha menyembunyikan ketegangan yang ia rasakan. Ketika ia tiba di tempat kerjanya, beberapa rekan sudah mulai menjauhinya. Mereka berbicara dengan bisik-bisik, menatapnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Dimas merasa semakin terasing, semakin tidak diinginkan. Semua yang ia lakukan untuk menjaga citranya kini mulai runtuh. Ia sudah tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa apa yang ia lakukan selama ini, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadinya, telah merusak semuanya. Pukul 2 siang, Reza menerima pesan dari Clara yang mengabarkan bahwa Dimas akhirnya dipanggil oleh pihak berwajib. Polisi sudah mulai menggali lebih dalam tentang kejahatan yang dilakukan Dimas. Ia tak tahu apakah ini adalah kemenangan atau kekalahan, tetapi perasaan cemas di dadanya semakin menguat. Setelah menerima pesan itu, Reza memutuskan untuk pergi menemui Zivania. Ia ingin menjelaskan segalanya pada adiknya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak melakukan semua ini dengan sembarangan. Semua yang ia lakukan adalah untuk melindunginya, untuk menuntut keadilan. Namun, ketika Reza sampai di rumah, ia terkejut mendapati Zivania sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang berbeda. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, dan ada sesuatu yang berubah dalam sikapnya. Reza, aku tahu kamu berusaha melindungiku, tapi aku sudah tidak bisa melihat kamu seperti ini. Kamu sudah berubah. Kamu bukan kakakku yang dulu, kata Zivania dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Reza terdiam. Kata-kata Zivania terasa seperti petir yang menghantamnya. Ia tahu, meskipun ia ingin melihat Dimas dihancurkan, adiknya sudah tidak bisa lagi menerima caranya. Zivania melihat lebih dari sekadar keadilan dalam rencana Reza. Ia melihat seseorang yang semakin tenggelam dalam balas dendam, seseorang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Zivania. Reza mencoba berbicara, namun suara itu terhenti di tenggorokannya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam yang menguasai dirinya. Perasaan kehilangan diri, perasaan hampa yang semakin dalam. Ini menandai perubahan besar dalam perjalanan Reza. Ia berada di ambang keputusan besar, antara melanjutkan balas dendamnya atau berhenti dan menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya sudah terlalu jauh. Zivania, yang dulu ia anggap sebagai penyemangat, kini menjadi saksi bisu dari keruntuhan dirinya. Dimas, yang sudah berada di ambang kehancuran, tak tahu apa yang akan menantinya di akhir jalan. Semua keputusan yang diambil Reza kini bukan hanya tentang Dimas, tetapi tentang dirinya sendiri. Pembalasan yang awalnya dipandang sebagai keadilan kini berubah menjadi sebuah beban yang semakin berat. Penyesalan yang tak terhindarkan. Hari itu, udara di luar tampak kelabu, seakan mencerminkan suasana hati Reza yang penuh dengan kegelisahan. Pikirannya tak henti-hentinya berputar, mencoba mencari jalan keluar dari semua yang telah ia buat. Semakin jauh ia tenggelam dalam balas dendam terhadap Dimas, semakin ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Langkah-langkah yang ia ambil tak lagi terasa seperti tindakan yang membawa keadilan,
melainkan seperti rantai yang semakin membelenggu dirinya. Zefania, yang selama ini menjadi motivasi di balik tindakan Reza, kini justru menjadi pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar. Kata-kata Zefania yang terakhir semakin menghantui pikirannya. "Kamu sudah berubah, Reza. Kamu bukan kakakku yang dulu." Reza tak bisa mengabaikan perasaan itu. Perubahan yang ia alami tak hanya terasa di luar dirinya, tetapi juga di dalam hatinya. Ia merasa terasing dari dirinya sendiri. Pada malam itu, Reza memutuskan untuk pergi ke rumah Dimas. Ia tahu bahwa Dimas sedang berada di rumahnya, menunggu takdir yang semakin dekat. Meski Dimas telah dipanggil oleh pihak berwajib dan semuanya tampak berakhir, Reza merasa bahwa ia masih harus bertemu dengannya, menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ketika Reza tiba di rumah Dimas, suasana malam itu terasa begitu sunyi. Pintu rumah Dimas terbuka sedikit, dan Reza bisa melihat bayangan di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Dimas duduk dengan raut wajah yang tak bisa ia sembunyikan, rasa cemas dan ketakutan yang terlihat jelas. Namun, ketika melihat Reza, Dimas tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ada kebencian yang tersimpan di dalam tatapan Dimas. Ia tahu bahwa ia sudah kalah, namun kebencian itu tak akan mudah hilang. "Kamu datang kemari untuk apa, Reza?" Dimas bertanya, suaranya terdengar datar namun penuh amarah. Reza berdiri beberapa langkah darinya, menatap Dimas dengan tatapan tajam. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu merasakan apa yang kamu lakukan. Kamu telah menghancurkan adikku. Kamu pikir semuanya akan selesai begitu saja?" Suara Reza menggetarkan udara, penuh amarah yang terkubur dalam. Dimas tertawa sinis. "Kau masih belum mengerti, kan? Aku sudah terperangkap dalam kebohongan yang aku buat sendiri. Aku tahu aku salah, tapi apa yang kamu harapkan dariku? Semua ini sudah lebih besar dari yang bisa kita bayangkan." Reza terdiam sejenak, kata-kata Dimas membuatnya ragu. Ia memandang Dimas dengan ekspresi yang penuh dengan kebingungan. "Apa maksudmu?" tanya Reza, suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Dimas menatap Reza dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Aku tak bisa kembali lagi, Reza. Semua yang terjadi, itu akibat dari keputusan bodoh yang aku buat. Tapi kini, aku terjebak dalam dunia yang aku buat sendiri. Aku sudah tidak bisa keluar lagi." Reza merasakan suatu perasaan yang berbeda muncul dalam dirinya. Perasaan yang selama ini ia hindari, yaitu empati. Ada keputusasaan di mata Dimas, dan itu menyentuh hati Reza lebih dari yang ia duga. Dalam sekejap, kemarahan yang membakar dirinya mulai memudar, digantikan oleh kebingungan yang mendalam. "Dimas, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," ucap Reza dengan suara serak. "Aku sudah terlalu jauh dalam semua ini. Aku tak tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini tanpa merusak diriku lebih jauh lagi." Dimas berdiri dan melangkah mendekat. "Kita sudah berbuat kesalahan besar, Reza. Mungkin kita berdua harus berhenti dan menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu seperti yang kita harapkan." Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan Zefania muncul di sana. Ia melihat ke arah Reza dan Dimas dengan ekspresi campur aduk. Keadaan ini membuat Zefania bingung dan cemas. Apa yang sedang terjadi di antara kedua pria yang ia cintai ini? Ia merasa ada sesuatu yang berubah,
sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah yang terjadi antara mereka. Reza, Dimas, Zefania memanggil, suaranya gemetar. Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa semua ini harus berakhir seperti ini? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki semuanya? Reza menatap Zefania, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan beban yang luar biasa. Ia sadar bahwa semuanya tidak hanya tentang dirinya dan Dimas. Ini tentang keluarganya, tentang Zefania yang selalu ada di sampingnya. Aku tidak tahu, Zefania. Aku sudah terlalu lama membiarkan rasa sakit ini menguasai diriku. Zefania mendekat dan meraih tangan Reza. Reza, kamu harus berhenti. Kamu harus berhenti mengejar balas dendam ini. Itu tidak akan pernah mengembalikan apa yang hilang. Itu hanya akan membuat kita semua semakin terperangkap dalam kesedihan. Reza menatap adiknya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lega. Kata-kata Zefania menyentuh hatinya, dan ia tahu bahwa ia harus menghentikan semuanya. Namun, ada rasa kehilangan yang begitu dalam. Ia merasa seperti terjebak antara dua dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan amarah dan kebencian, dan dunia yang penuh dengan penyesalan dan pengampunan. Keesokan harinya, berita mengenai Dimas yang terjerat dalam kasus pelecehan mulai tersebar di seluruh kota. Reza tak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa apa yang telah ia lakukan terhadap Dimas, meskipun mungkin terasa seperti pembalasan yang sah, tidak mengembalikan apa yang hilang. Justru, itu membuat semuanya semakin rusak. Ia menyadari bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak akan datang dari menghancurkan orang lain, meskipun orang itu telah menyakiti orang yang kita cintai. Di kantor polisi, Dimas akhirnya harus menerima akibat dari perbuatannya. Ia ditahan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun ia merasa hancur, Dimas akhirnya menerima kenyataan bahwa apa yang ia lakukan pada Zefania tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Namun, bagi Reza, meskipun ia berhasil meraih apa yang ia inginkan, ada perasaan kosong yang tak bisa ia hilangkan. Balas dendam yang ia perjuangkan selama ini hanya meninggalkan kekosongan dalam hatinya. Ia telah mengorbankan terlalu banyak hal, terlalu banyak perasaan dan hubungan yang rusak dalam prosesnya. Menandai titik balik bagi Reza, saat ia mulai menyadari bahwa balas dendam tidak akan pernah memberi kepuasan yang sejati. Meski ia merasa telah memenangkan pertempuran melawan Dimas, hatinya tetap terluka. Dalam perjalanan ini, ia menemukan bahwa pengampunan dan penerimaan lebih penting daripada balas dendam, dan bahwa rasa sakit yang dialami oleh Zefania tak akan pernah bisa sembuh hanya dengan menghancurkan orang lain. Namun, meskipun Reza menyadari ini, perjalanan untuk menyembuhkan luka-lukanya baru saja dimulai. Keadilan dan pengampunan. Beberapa minggu setelah insiden itu, suasana di rumah Reza mulai terasa berbeda. Kehidupan yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan dan amarah kini mulai mereda, meskipun ada banyak luka yang masih tersisa. Reza tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama, dan meskipun ia merasa lega bahwa Dimas akhirnya mendapatkan apa yang pantas ia terima, ia tetap merasa hampa. Hati Reza merasa kosong, dan meskipun ia berhasil membalas dendam, perasaan itu tak memberinya kedamaian. Pada pagi yang cerah itu, Reza duduk di beranda rumah, memandang ke arah halaman depan yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang mulai bermekaran. Hembusan angin pagi yang segar terasa menenangkan, tetapi perasaan berat di dalam dirinya tetap ada. Zefania baru saja keluar dari rumah,
dan Reza tahu bahwa adiknya sedang berusaha untuk memulai hidup baru. Ia tak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi perasaan bersalah yang mendalam tak bisa ia hindari. Kehidupan di luar sana tampaknya kembali berjalan normal. Orang-orang yang mengenal Reza perlahan mulai melupakan skandal yang melibatkan Dimas, meskipun beberapa tetap berbicara di belakangnya. Namun, hal itu tidak penting lagi. Yang terpenting adalah bagaimana Reza bisa memperbaiki dirinya sendiri dan hubungan dengan keluarganya. Reza memutuskan untuk mengunjungi Dimas di penjara. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang menghukum Dimas, tetapi juga tentang memberikan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Reza mengerti, meskipun Dimas telah melakukan hal yang sangat buruk, kebencian dan balas dendam tidak akan pernah mengembalikan apa yang telah hilang. Itu hanya akan menambah beban di hati mereka. Ketika Reza tiba di ruang kunjungan penjara, Dimas terlihat sangat berbeda. Ia tampak lebih kurus, wajahnya lebih pucat, dan ada kesan kelelahan yang jelas di matanya. Namun, ada satu hal yang lebih menonjol, penyesalan. Dimas tampaknya telah merenungkan segala perbuatannya selama berada di dalam penjara. Ketika mereka saling bertatap muka, Dimas langsung menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Reza. "Reza," suara Dimas terdengar rendah dan penuh penyesalan, "aku tahu kamu datang ke sini bukan untuk membuatku semakin merasa bersalah. Aku sudah cukup merasakannya. Aku tahu aku pantas dihukum, dan aku tahu bahwa aku telah menghancurkan hidup Zifania dan kamu." Reza menghela napas panjang, duduk di kursi yang tersedia di seberang Dimas. "Aku datang ke sini bukan untuk membencimu, Dimas. Aku ingin kamu tahu bahwa aku memaafkanmu. Tidak untukmu, tetapi untuk diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebencian, dan aku sadar itu tidak membawa apa-apa selain rasa sakit." Dimas mengangkat kepalanya dan menatap Reza, matanya basah oleh air mata yang mulai mengalir. "Aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu, Reza. Aku tahu aku telah melakukan hal terburuk yang bisa aku lakukan pada Zifania. Tapi, aku sangat menyesal. Aku harap suatu hari nanti, aku bisa memperbaiki semuanya." Reza merasakan getaran di hatinya saat mendengar kata-kata Dimas. Ada kesedihan dan penyesalan yang begitu tulus dalam dirinya. Reza mengangguk pelan. "Kita semua melakukan kesalahan, Dimas. Apa yang kamu lakukan memang salah, tapi aku juga pernah salah. Aku terlalu fokus pada balas dendam dan kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya." Suasana di ruang kunjungan itu penuh dengan kesunyian yang berat. Namun, dalam keheningan itu, ada rasa damai yang mulai tumbuh. Reza tahu bahwa mereka berdua sedang menjalani perjalanan panjang untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Bukan hanya hubungan mereka, tetapi juga diri mereka masing-masing. Kembali ke rumah, Zifania sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. Begitu Reza masuk, ia bisa merasakan perbedaan dalam sikap kakaknya. Ada sesuatu yang lebih tenang, lebih damai dalam diri Reza. Zifania menatapnya dengan penuh harap, menunggu penjelasan. "Zifania," kata Reza dengan suara lembut, "aku sudah berbicara dengan Dimas. Aku memaafkannya." Zifania menatap kakaknya, terkejut. "Kak, kamu serius?" Reza mengangguk, duduk di samping Zifania. "Ya, aku serius. Aku sadar bahwa aku sudah terlalu lama terjebak dalam kebencian.
Aku tak bisa terus hidup dengan perasaan itu. Kita semua pantas mendapatkan kesempatan kedua. Termasuk Dimas. Zefania menunduk, perasaan campur aduk muncul dalam dirinya. Ia merasa lega karena akhirnya kakaknya bisa melepaskan kebencian yang telah menguasainya, namun di sisi lain, ia juga merasa cemas. Apakah mereka benar-benar bisa melupakan semuanya? Apakah Dimas akan benar-benar berubah? Zefania, Reza melanjutkan, aku tahu ini tidak akan mudah. Aku tahu ada banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi aku ingin kita berjalan bersama untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin lagi merasa hampa. Aku ingin kita kembali menjadi keluarga yang utuh, tanpa kebencian, tanpa dendam. Zefania memandang kakaknya dengan tatapan lembut. Aku juga ingin itu, Kak. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku siap. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mulai kembali normal. Reza dan Zefania perlahan membangun kembali hubungan mereka. Mereka berdua berusaha untuk saling mendukung, meskipun ada banyak luka yang masih harus disembuhkan. Namun, mereka tahu bahwa dengan pengampunan dan kesabaran, mereka bisa membangun kembali kepercayaan dan cinta yang telah rusak. Dimas, di sisi lain, menjalani masa hukumannya dengan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan banyak hal, tetapi ia juga berjanji untuk berubah. Setiap hari di penjara, ia merenung dan berusaha memperbaiki dirinya. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu, tetapi ia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini mengakhiri perjalanan panjang Reza dalam mencari keadilan dan pengampunan. Ia belajar bahwa kebencian tidak akan pernah membawa kedamaian, dan bahwa pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Reza dan Zefania menemukan jalan mereka menuju perdamaian, sementara Dimas, meskipun terjebak dalam kesalahan masa lalu, berharap untuk bisa menebusnya di masa depan. Ini adalah akhir dari sebuah perjalanan penuh emosi, dan awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Mencari keseimbangan baru. Setelah kejadian-kejadian yang mempengaruhi hidup mereka, Reza merasa seolah-olah ia harus membangun kembali banyak aspek kehidupannya. Meskipun ia telah memaafkan Dimas, ada banyak hal yang masih harus ia hadapi dalam dirinya sendiri. Perasaan bersalah yang terus menghantuinya setiap kali ia melihat Zefania yang berusaha memulai hidup baru. Pada suatu malam, Reza duduk di ruang tamu dengan Zefania. Ada keheningan yang terasa berat di antara mereka, seakan keduanya sedang mengumpulkan kekuatan untuk berbicara tentang hal-hal yang belum mereka selesaikan. Zefania akhirnya membuka mulutnya, memecah keheningan yang sudah lama terbentuk. Kak, aku ingin tahu, setelah semua yang terjadi, apakah kamu benar-benar merasa bebas dari perasaan itu? Aku tahu kamu sudah memaafkan Dimas, tapi apakah kamu merasa baik-baik saja? Reza menunduk sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu, Zefania. Aku pikir aku akan merasa lebih lega setelah melakukannya, tapi kenyataannya, aku masih merasa kosong. Ada rasa bersalah yang tak bisa aku lepaskan begitu saja. Aku tahu aku harus melanjutkan hidup, tapi aku merasa seakan dunia ini tidak sama lagi. Zefania duduk lebih dekat dengan kakaknya, meletakkan tangannya di atas tangan Reza. Kak, aku juga merasakannya. Ada banyak hal yang berubah, dan kita sama-sama perlu waktu untuk menemukan keseimbangan baru. Tapi kita harus saling mendukung. Aku ingin kamu tahu,
Aku tidak mengharapkanmu menjadi sempurna. Aku hanya ingin kamu ada untukku, sama seperti dulu. Reza menatap Zefania, merasakan kehangatan yang muncul dari kata-katanya. Ia merasa lebih tenang, dan sedikit demi sedikit, rasa bersalah yang menguasai hatinya mulai memudar. Aku akan berusaha, Zefania. Aku janji, kita akan melewati ini bersama. Menghadapi orang tua. Kehidupan di rumah Reza dan Zefania perlahan kembali berjalan dengan lebih tenang, tetapi ada satu hal yang masih mengganjal. Orang tua mereka belum tahu secara lengkap tentang perasaan Reza setelah semua yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa Reza sudah melakukan sesuatu yang besar, tetapi tidak tahu apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah atau justru menambah beban baru. Suatu sore, mereka berkumpul di meja makan, dan ibu mereka, yang tampak khawatir, akhirnya mengungkapkan perasaannya. Reza, Zefania, kami tahu kalian berdua sudah melalui banyak hal, tapi kami belum benar-benar tahu bagaimana perasaan kalian. Reza, bagaimana perasaanmu setelah semuanya? Kami khawatir kalau kamu masih menyimpan perasaan yang tidak bisa kamu ungkapkan. Reza terdiam sejenak. Zefania memandang kakaknya, memberinya dukungan. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting untuk Reza, untuk bisa membuka diri lebih dalam kepada orang tuanya. Aku merasa lelah, Bu. Semua ini membuatku merasa terjebak antara apa yang aku ingin lakukan dan apa yang seharusnya aku lakukan. Aku memaafkan Dimas, tapi apakah itu cukup? Apa yang aku lakukan itu benar atau salah? Aku hanya ingin menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, ujar Reza dengan suara yang sedikit serak, merasakan ketegangan yang terpendam. Ayah mereka, yang sejak awal tampak lebih diam, akhirnya angkat bicara. Reza, aku tahu kamu selalu keras kepala, tapi ini tentang keluarga kita. Kamu tidak bisa membiarkan kebencian menguasai hidupmu. Ini adalah waktu untuk melepaskan apa yang sudah terjadi. Semua orang bisa berubah. Dimas bisa berubah, dan kita semua bisa belajar dari ini. Zefania menambahkan, Kak, kita harus percaya bahwa kita bisa mulai lagi. Kita harus saling mendukung, apapun yang terjadi. Kita semua manusia, dan kita pasti akan terus belajar dari kesalahan. Reza merasa beban di dadanya sedikit lebih ringan setelah mendengar kata-kata orang tuanya. Meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, ia mulai merasa bahwa keluarganya adalah tempat yang aman untuk mencari ketenangan. Dimas, perubahan yang pahit. Di penjara, Dimas merasakan perubahan yang cukup signifikan. Meski ia merasa terperangkap dalam penyesalan, ada momen-momen kecil yang memberinya harapan. Dalam waktu yang berlalu, Dimas bertemu dengan seorang napi yang telah lama menjalani hukuman, yang dikenal dengan nama Pak Tono. Pak Tono adalah pria tua yang bijaksana, seorang mantan guru yang terjerat kasus korupsi. Dia melihat banyak anak muda seperti Dimas yang terjebak dalam kesalahan mereka, dan dia tahu betul bagaimana cara untuk membantu mereka menemukan jalan keluar. Pada suatu kesempatan, Pak Tono berbicara dengan Dimas, mengajaknya untuk melihat lebih dalam tentang dirinya sendiri. Anak muda, semua orang bisa berubah. Tapi perubahan itu tidak datang begitu saja. Itu datang dengan pengorbanan, dengan menerima diri kita sendiri dan kesalahan kita. Dimas mendengarkan kata-kata Pak Tono dengan hati yang terbuka. Meskipun ia tahu bahwa penyesalannya tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi,
ia mulai menyadari bahwa perubahan dalam dirinya adalah hal yang penting untuk masa depannya. "Aku sudah hancur, Pak. Aku tahu aku telah menyakiti banyak orang," kata Dimas dengan suara penuh penyesalan. Pak Tono tersenyum bijaksana. "Tidak ada yang terlambat, Dimas. Kamu masih punya waktu untuk memperbaikinya. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, kamu harus mulai dari dalam. Jadilah orang yang lebih baik dari sebelumnya." Kata-kata itu menggugah hati Dimas. Ia mulai merenung, mencoba untuk memperbaiki dirinya, meskipun jalannya panjang dan penuh kesulitan. Permulaan baru. Waktu berlalu, dan kehidupan kembali bergerak maju. Reza dan Zivania mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan hidup mereka, mengatasi masa lalu dengan belajar dari kesalahan dan saling mendukung satu sama lain. Keluarga mereka, meskipun tidak sempurna, tetap menjadi tempat yang mereka percayai. Dimas, di penjara, memulai langkah kecil untuk berubah. Meskipun jalannya berat, ia tahu bahwa setiap langkah menuju kebaikan adalah sebuah kemenangan. Ia belum tahu apa yang akan terjadi setelah masa hukumannya berakhir, tetapi ia sudah memiliki tekad untuk menjadi orang yang lebih baik. Kedamaian yang tercapai. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, Reza, Zivania, dan Dimas akhirnya belajar bahwa pengampunan dan penerimaan adalah kunci untuk menyembuhkan luka dan menemukan kedamaian. Mereka masing-masing melangkah menuju kehidupan baru, meskipun perjalanannya tidak mudah. Namun, mereka tahu bahwa dengan dukungan satu sama lain, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang.